Qinghai adalah provinsi di China bagian barat laut. Ibu kotanya adalah Xining. Lokasi Xining ini kalau kita lihat dari peta relatif dekat dengan Lanzhou, ibu kota provinsi Gansu yang kita bahas beberapa waktu yang lalu. Qinghai dari zaman dahulu terkenal sebagai daerah pertemuan peradaban. Mulai dari suku Han, Tibet, Mongol, dan juga suku-suku minoritas di Asia Tengah. Pada zaman dinasti Tang, daerah ini terkenal sebagai salah satu jalur alternatif perdagangan sutra. Bagi sebagian besar orang, Provinsi Qinghai yang terletak di dataran tinggi Tibet adalah daerah terisolir yang berada di ketinggian dengan udara yang cukup dingin dan oksigen yang relatif tipis. Selama berabad-abad, ekonomi Qinghai bertumpu pada peternakan nomaden. Masyarakat di sini dikenal sebagai penggembala yak, kambing, atau domba. Pada era keterbukaan ekonomi China tahun 70-an sampai kira-kira 2010, ekonomi Qinghai bertumpu pada ekstraktif hasil alam, seperti pertambangan minyak, kemudian batu bara, dan juga pertambangan kalium di cekungan Khaidam. Ekonomi yang bertumpu pada hasil barang mentah ini sangat fluktuatif tergantung dari harga bahan mentah tersebut di pasaran dunia. Sehingga secara ekonomi, Qinghai tidak bisa membangun suatu manufaktur yang menghasilkan nilai tambah tinggi. Pada tahun 2010, pemerintah China melakukan transisi dari ekonomi berbasis alam tadi menjadi sumber energi terbarukan atau energi bersih, atau disebut juga energi hijau. Peralihan dramatis ekonomi ini tidak didasarkan pada pertimbangan bisnis atau komersil, tetapi lebih pada nilai ekologis yang sudah sangat kritis pada saat itu. Seperti kita tahu, Qinghai ini adalah hulu atau mata air dari 3 sungai besar di Asia, yaitu Sungai Yangtze, Sungai Kuning, dan juga Sungai Mekong. Ketiga sungai ini menghidupi miliaran orang di bagian hilirnya. Masalahnya, ekstraksi alam yang berpuluh tahun di Qinghai menghasilkan polusi yang cukup besar dan juga kerusakan alam termasuk kerusakan tanah. Oleh karena itu, pemerintah kemudian berpikir ini mau tidak mau harus berganti. Kalau ekonominya tidak diganti, maka akan mendatangkan malapetaka. Mengingat Qinghai adalah mata air dari ketiga sungai besar tadi. Pemerintah kemudian membangun suatu area yang sekarang disebut sebagai Talatan Solar Park. Talatan Solar Park ini adalah suatu kawasan gurun seluas 420 km persegi. Kemudian dikonversi menjadi ladang solar panel. Jumlah solar panel yang dibangun di sini pada awalnya sekitar 7 juta buah, sangat besar sekali. Sekarang bertambah setiap tahun. Listrik yang dihasilkan dari solar panel ini berkapasitas sampai 16 gigawatt. Anggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah China selama 15 tahun terakhir membangun solar panel ini sekitar 316 triliun rupiah. Untuk 15 tahun ya, bukan 1 tahun saja. Transisi ekonomi dari energi lama ke energi baru tadi tidak berjalan mulus pada awalnya. Pada kurun waktu 2014 sampai 2017, Qinghai mengalami kemunduran ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang biasanya 2 digit, 10-13%, turun menjadi hanya 4-5% per tahun. Tentu saja hal ini disebabkan karena pada waktu itu ekonomi terbarukan dari solar panel tadi belum berjalan optimal. Selain itu, penutupan dari pertambangan tadi kemudian membuat banyak orang tidak punya pekerjaan. Jadi ada kurun waktu di mana Qinghai mengalami kepahitan secara ekonomi. Kemudian masalah lain juga muncul. Dari ladang solar panel yang jutaan tadi itu menghasilkan listrik yang sangat besar. Masalahnya karena industri di Qinghai lagi turun, jumlah listrik tadi tidak bisa diserap semuanya. Ada sekitar 10-15% listrik yang harus dibuang setiap tahun. Ini mengakibatkan kerugian besar pada investor yang melakukan investasi pada solar panel, pun juga pada pemerintah yang membantu di dalam pembangunan solar panel tadi. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah pusat di Beijing kemudian membangun satu proyek yang sangat besar, yaitu proyek transmisi listrik dari Qinghai ke daerah Henan. Seperti kita tahu, kemajuan ekonomi itu biasanya berasal dari daerah-daerah di daerah timur. Sementara listrik banyak dihasilkan dari daerah barat. Oleh karena itu perlu satu jaringan listrik yang menghubungkan ribuan kilometer kota tadi. Proyek yang disebut sebagai UHV ini atau Ultra High Voltage, yaitu transmisi listrik dengan voltase yang sangat tinggi di atas 1000 kV untuk arus AC dan di atas 800 kV untuk arus DC.
Dengan transmisi model ini akan bisa menjangkau kota-kota dalam jarak yang ribuan kilometer tanpa menghasilkan losses atau energi yang terbuang secara signifikan. Pembangunan transmisi UHV ini sangat ekstrim karena daerahnya melewati pegunungan-pegunungan yang sangat tinggi. Kemudian juga melewati tebing-tebing dengan tingkat kemiringan lebih dari 65 derajat. Untuk membangun transmisi UHV ini, pemerintah mengeluarkan anggaran sebesar 50 triliun. Pembangunan teknologi tinggi transmisi ini melibatkan ribuan insinyur, melibatkan ratusan lab yang menghasilkan paten-paten. Teknologi UHV ini belum banyak dipraktekkan atau diimplementasikan di banyak negara. Sehingga China sebagai negara pertama yang mengimplementasikan untuk jarak yang sejauh ini akan bisa mempunyai kesempatan untuk mengekspor teknologi ini ke negara lain. Ada cerita menarik mengenai proyek solar panel ini. Area solar panel itu kan luas sekali, sampai mencapai ratusan kilometer persegi. Dengan jutaan solar panel yang menutupi gurun yang tadinya gersang, dengan demikian, maka penguapan dari air di tanah itu berkurang 30%. Selain itu, faktor angin yang dulu mengakibatkan tidak ada tumbuhan di daerah gurun ini berkurang sampai 50%. Yang terjadi kemudian adalah tumbuh rumput-rumput di bawah solar panel tadi. Rumput itu makin lama makin tinggi. Ini juga mengakibatkan masalah bagi pengelola solar panel tadi. Karena rumput-rumput tadi akan membuat kotor dan juga membuat solar panel tertutup. Banyak cara digunakan untuk mengatasi rumput tadi, mulai dari yang chemical sampai kemudian dengan pemotongan. Tetapi hasilnya tidak memuaskan dan juga mempunyai risiko kalau menggunakan cairan kimia. Ternyata solusinya sederhana, yaitu caranya dengan menggembalakan kambing atau domba itu di bawah solar panel tadi. Dengan demikian, maka ada ribuan domba setiap hari yang digembalakan di bawah solar panel tadi. Untuk mengaturnya kemudian para petani di sana membentuk satu koperasi domba. Nah, koperasi itu kemudian bekerja sama dengan pengelola solar panel. Mereka tidak diharuskan membayar karena ini sama-sama menguntungkan. Petani untung karena dombanya jadi gemuk, banyak makanan. Domba juga senang karena tidak kepanasan. Sementara pengelola solar panel juga senang karena rumputnya itu menjadi terpotong dan bersih. Penghematan yang dikarenakan adanya domba tadi untuk memotong rumput itu mencapai 2 juta yuan atau sekitar 4 miliar. Selain itu ternyata domba-domba yang makan dari rerumputan tadi di daerah solar panel tadi itu katanya itu dagingnya itu lebih lezat sehingga nilai jualnya lebih tinggi. Benarnya saya belum tahu, tetapi itu yang ada di sana. Sekarang kita balik lagi bagaimana peran industri. Dengan adanya listrik yang melimpah di Xinghe, dan juga ada satu faktor yang penting, yaitu Xinghe mempunyai danau air asin. Nah, dari air asin pekat tadi bisa diekstrak untuk menghasilkan litium. Litium ini sebagai salah satu komponen baterai listrik. Jadi perusahaan-perusahaan seperti BYD, CATL, Xianfeng itu berbondong-bondong membangun gigafactory untuk baterai listrik di Xinghe. Oleh karena itu sekarang Xining sebagai ibu kota Xinghe ini dikenal sebagai salah satu pilar mata rantai industri baterai penting di China. Seperti kita ketahui, ekspor baterai China untuk baterai listrik itu setiap tahun berkisar antara 65 miliar dolar atau lebih. Jumlah ini sekitar 1.000 triliun rupiah. Produksi baterai tadi tidak akan terjadi kalau para peneliti di Xinghe University tidak berhasil menemukan cara mengekstraksi litium dari air asin di danau Qaidam tadi. Jadi kolaborasi antara pemerintah yang membangun solar panel tadi, kemudian pemerintah membangun jaringan transmisi listrik, kemudian industri berdatangan untuk membangun pusat baterai, dan juga universitas yang menyumbangkan teknologi untuk ekstraksi litium tadi menghasilkan suatu triple helix yang membangun ekonomi di Xinghe saat ini. Itu saja diskusi kita minggu ini. Kita ketemu minggu depan. Terima kasih.